Belum. Beneran di record. Oke, recording sudah on. Saya mulai di ini ya, di yang pertemuan ke-6 ini, manajemen project TI. Yang ke-6 agendanya yaitu key concept dari project schedule management. Lalu selanjutnya adalah proses-proses apa saja yang ada di schedule management atau project schedule management. Istilah yang pertama kali terdengar dari sebuah schedule berarti kan penjadwalan, oke? Penjadwalan bagaimana project itu agar pada saat kita mengerjakannya itu deliver sampai dengan ke customer ataupun klien kita dengan on time. Bahkan kalau bisa sih lebih cepat gitu. Jangan sampai terjadi delay. Nah, makanya di sini dijelaskan di project schedule management itu teknik-teknik dan bagaimana caranya agar pekerjaan atau project-project yang kita lakukan on time, on budget gitu. Khususnya di sini di topik ini adalah on time atau on schedule. Kalau dilihat dari konsepnya sendiri, kita lihat deskripsinya itu project schedule yang merepresentasikan bagaimana project itu diproduce atau dibuat agar sampai ke atau di-deliver sampai ke konsumen atau ke klien. Detail dari project schedule seharusnya atau baiknya atau should be flexible katanya, harusnya sih fleksibel, yang di-adjust disesuaikan dengan knowledge management yang kita punya gitu. Knowledge management termasuk pengetahuan kita tentang project ini, bagaimana cara mengerjakannya, skill kita, resource kita. Nah, itu termasuk dari knowledge gain maksudnya. Terus lalu increase understanding, dan untuk meningkatkan pemahaman tentang resiko. Jadi itu pada saat kita mengerjakan dan memplanning sebuah schedule juga harus mengetahui resiko-resiko apa saja yang akan kita hadapi ke depannya, dan value added activities-nya, dan aktivitas-aktivitas apa saja yang bisa memberikan nilai tambah tentunya agar project ini terdeliver on schedule gitu. Ya, kalau di sebelah kiri ini ada gambar schedule method, diantaranya ada CPM. Nah, bentar ada yang join dulu. Udah, oke, masuk. Ada CPM, nanti kita akan bahas di next slide-nya. Lalu ada schedule tool-nya apa saja. Lalu ada pemodelan, generate. Lalu ada project information, diantaranya kita menggunakan specific data, ada WBS. WBS itu work breakdown structure, aktivitas-aktivitas yang telah terdefine pada saat project planning untuk dikerjakan pada saat eksekusi gitu, sampai dengan deliver, sampai dengan di closing tersebut. Lalu aktivitas resources, sumber daya aktivitas apa saja, terus ada durations, dependensi itu istilahnya ketergantungan, nih lihat yang besar. Lalu ada constraint, batasan, kalender, milestone. Kalau milestone berarti milestone itu seperti istilahnya fase-fase ataupun tahapan apa saja yang akan kita lalui di selama proyek ini berlangsung sampai dengan selesai gitu. Lalu ada legs itu pada saat di awal ada lead dan legs. Kalau lead itu mulai dari awal kita sampai dengan goal. Kalau legs itu lebih ke setelah kita goal project gitu, apa yang rundown-nya apa lagi gitu. Terus ini project schedule, lalu contoh-contoh dari project schedule representasi, ini ada gambarnya activity list, ini bisa formatnya bisa Excel gitu, agar bisa dimodify di dalamnya atau pakai sistem informasi. Kalau kemarin kan kita contohkan pakai PMIS ya, Project Management Information System, itu bisa dari produk Microsoft atau produk yang lainnya, atau ada freeware-nya juga ada. Lalu ada bar chart ini salah satu contoh atau outcome dari WBS ini. Salah satu informasi yang ditampilkan di dalam bar chart. Lalu ada network diagram. Network diagram ini seperti contohnya milestone. Pada saat ini kemana lagi, pada saat ini kemana lagi, gitu ya. Itu di network diagram. Kita next. Selanjutnya di tren dan emergensi prakteknya seperti apa.
Some of emergency practice for project scheduling method diantaranya ada iteratif itu bertahap, schedule dengan model backlog. Backlog itu berisi informasi-informasi isu-isu yang ada di project itu apa saja dan dischedulekan untuk dikerjakan. Lalu ada on-demand scheduling. Nah, berarti ini schedule yang on-demand itu yang diminta gitu. Diminta dalam artian jika ada isu terbaru berarti dimasukkan ke dalam progress work-nya lagi gitu. Ya, dan ini akan berpengaruh terhadap schedule kita. Itu on demand scheduling. Kalau yang tidak on demand berarti yang sudah on planning dari awal begitu. Next, ini tailoring konsiderasi. Ini untuk bagaimana si pertimbangan dari project schedule management ini dapat dikerjakan, diantaranya ada life cycle approach, pendekatan dengan model life cycle. Nah, yang kemarin kita sudah bahas tentang life cycle project, dimulai dari inisiasi, terus ada planning, ada eksekusi, ada implementasi, monitoring dan controlling, lalu ada closing. Lalu ini selanjutnya ada resource availability. Resource ini tidak hanya mengacu kepada yang namanya istilahnya equipment, aset gitu, tapi juga termasuk kepada SDM, termasuk yang hadir malam ini itu adalah bagian dari resource. Nah, Nehemia kemana tuh? Udah menghilang lagi. Mas Mulyadi, Nehemia Ya, kemana? Kurang tahu Pak, biasanya dia sinyalnya. Dari handphone kali ya? Iya. Oke, next. Kita tadi sampai resource availability. Jadi, resource yang dimaksud ini tidak hanya berupa fisikal atau benda mati saja, tapi juga berupa kita sebagai sumber daya manusia juga masuk istilah di sininya resource availability. Jadi ketersediaan SDM juga sangat diperlukan agar proyek itu berjalan on schedule, on target, dan on time, juga on budget. Lalu ada project dimensi. Nah, project dimensi itu lebih ke scope of work ataupun constraint-nya ruang lingkup ataupun ukuran dari project-nya, apakah besar, sedang, ataukah kecil atau ad hoc gitu project-nya. Terus ini biasanya berdasarkan dari apa yang goal-nya termasuk di budgetnya gitu. Otomatis kalau misalnya project-nya dimensinya kecil ya budgetnya juga mengikuti begitu. Lalu selanjutnya ada teknologi support. Nah, ini seperti tadi kita di slide sebelumnya, teknologi ini untuk menginformasikan schedule-schedule tersebut untuk di presentation of the schedule management, berarti harus ada teknologi support agar kita tahu sedang ada di mana dan apa yang akan kita lakukan ke depannya, progresnya sampai apa, milestone-nya sampai mana gitu. Dan setelahnya milestone-nya apa lagi gitu. Nah, ini harus ada teknologi support agar kita bisa ketahui dan on track juga di project yang sedang kita kerjakan tersebut. Terus ini konsiderasi for agile atau adaptive environment. Di sini ada 1, 2, 3. Oke, nah karena Mbak Indah baru join ini udah lama nggak dengar Mbak Indah. Mbak Indah tolong bacain Mbak Indah 1, 2, 3 ini. Halo, Indah. Halo, Indah. Halo, Pak. Ada suaranya, Indah. Halo. Ya, tolong dibacakan ini ada 1, 2, dan 3 ini. Dari atas, Pak. Iya, dari atas semuanya. Consideration for agile or adaptive environment. Terus? Adaptive approach use short cycle to undertake work and deliver value. Ya, terus? In large organization, there may be required to have mix of predictive and adaptive approach for small project or large initiative.
Lalu, Project manager will need to be familiar with the tools and techniques used in adaptive approach to understand how to apply them effectively. oke, terima kasih. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi konsiderasi atau pertimbangan di project schedule management ini di lingkungan yang adaptif itu seperti apa sih gitu. Yang pertama, ini adaptive approach atau pendekatan yang adaptif, atau jika menggunakan misalnya metodologi adaptif, berarti dia menggunakan short cycle. Kan ingat kemarin, berarti dia cepat. Delivery-nya tidak harus langsung 100%. 10% langsung di-deliver ke klien, 10% langsung deliver ke klien, sampai akhirnya ada feedback nggak tiap deliver itu, sampai akhirnya 100%. Jadi dia short cycle, tidak langsung nunggu 100% dulu untuk di-deliver misalnya project-nya itu, kalau misalnya project yang bikin aplikasi contohnya, itu sudah bisa dirasakan pertama gitu, misalnya hanya login atau terus upload foto, terus selanjutnya bisa diedit juga profilnya, terus selanjutnya bisa di add friends juga, misalnya kalau bikin social media apps gitu ataupun chatting. Nah, termasuk yang sekarang kayak WhatsApp ataupun yang lain juga ada penambahan-penambahan, itu bisa jadi tetap masih, jika masih dalam skopnya project, itu tambahannya delivernya itu menggunakan adaptive approach gitu, short cycle, to undertake work and deliver value, agar undertake itu langsung mengerjakan pekerjaannya dan mendeliver nilainya ataupun mendeliver manfaatnya, mengirimkan manfaatnya gitu. Ini untuk ke konsumen. In large organization, pada organisasi yang besar, there may be required to have, mungkin ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu persyaratannya untuk memiliki mix of predictive and adaptive approach. Agar mix itu berarti di combine ataupun dicampur antara proses prediktif dengan adaptif. Ya, yang approach itu yang pendekatannya for small project or large initiative, untuk project yang kecil ataupun inisiatif yang besar gitu. Nah, terus yang ketiga, project manager will need to be familiar, akan diperlukan untuk memfamiliarisasi agar kita mengetahui gitu lebih gampang, lebih cepat, agar mengenal istilahnya with the tools and technique, dengan tools dan teknik yang secara adaptif, secara pendekatan adaptif, untuk understand, untuk mengetahui bagaimana cara mengerjakannya secara efektif. Jadi project manager juga harus memerlukan untuk mengenalkan tools dan teknik yang secara adaptive approach agar mengerjakannya secara efektif gitu. Dan itu memastikan ke tim membernya agar menggunakan tools dan teknik yang tepat gitu. Jika misalnya dia menggunakan adaptive environment di project schedule ini. Terus next, nah ini project schedule management process. Nah, kita lihat kan ada 1, 2, 3, 4, 5 proses. Nah, ternyata kalau schedule management process itu hanya berada di area planning dan ada di area monitoring dan controlling-nya saja. Jelas? Jadi di inisiasi tidak ada proses schedule, di eksekusi tidak ada proses schedule, di closing apalagi, closing kan hanya handover. Jadi project schedule management process hanya ada di proses planning dan di monitoring dan controlling. Nah, activity-nya apa saja tuh? Mari kita lihat. Di planning itu ternyata ada sampai dengan 5 activity atau 5 kegiatan. Di antaranya plan schedule management, define activities, sequence activities, estimate activity duration, develop schedule, dan di monitoring dan controlling itu adalah untuk mengkontrol schedule-nya. Jadi sesuai on schedule nggak apa yang di planning sebelumnya. Nanti kita akan bahas satu-satu, termasuk planning schedule tuh ngapain aja, define aktivitas pekerjaan tuh apa saja. Define itu berarti mendefine itu membuat langkah-langkah step by step-nya apa saja. Sequence activities, nah berarti apa saja di dalam, setelah di define
apa saja yang di sequence-nya, pertama langkah A, terus langkah B, terus langkah C gitu. Dicek-cek lagi gitu setelah tadi kita listing tuh satu-satu gitu istilahnya. Terus yang yang keempat itu melakukan estimasi aktivitas durasinya, jangka waktunya. Dari setelah sequence yang kita buat tadi sebelumnya di yang nomor 3, kita estimasi nih, oh kalau cuma buat laporan awal, bikin template untuk ini ya kira-kira setengah hari selesailah gitu. Kalau misalnya proses reportnya bisa 1 hari gitu kan, harus menginput data gitu. Nah, ini diestimasi prosesnya. Oh, kalau untuk verifikasinya ini harus detail nih, berarti bisa butuh waktu tidak cukup 1 hari, misalnya 2 hari gitu, karena harus detail. Gitu. Itu contoh-contohnya. Lalu ada develop schedule. Setelah kita melakukan estimasi sebelumnya, kita mendevelop schedule-nya itu, membuat schedule-nya. Jadi in total ada berapa nih? Oh, pekerjaan A, B, C, D butuh, ada yang butuh 1 hari, butuh 2 hari, butuh 5 hari, butuh setengah hari. Di total, oh di total ini ternyata butuh misalnya 20 hari kerja. Oh, secara 20 hari kerja berarti kan estimasinya 1 bulan gitu pekerjaannya. Itu contoh dari develop schedule ini. Kalau di monitoring dan controlling adalah untuk melakukan kontrol dari apa yang sudah dikerjakan di planningnya sebelumnya. Apakah sesuai on schedule atau tidak, yang kurangnya apa gitu. Nah, ini dikontrol ya. Dan proses kontrol ini bisa memvalidasi semuanya, mengecek semuanya. Agar tentunya pada saat di deliver ini gitu, pada saat sebelum mau ke closing jangan sampai delay ini semua. Oke, kita next ya. Pertama, plan schedule management, itu tujuannya, purpose-nya. Nah, sekarang ke Mas Nehemia. Halo Mas Nehemia, tolong bacain Mas Nehemia, plan schedule management. Dari plan schedule management ya Pak? Iya, boleh. Bacain ya. Plan schedule management purpose. The process of establishing the policy, procedures, and the documentation for planning, developing, managing, executing, and controlling the project schedule. Benefit: this process provides guidance and direction on how the project schedule will be managed throughout the project. When this project process is performed, one or at predefined in the project. Oke, udah semua? Oke, terima kasih Mas. Ya, Jadi plan schedule management, yang pertama tujuannya, purpose-nya apa? Itu proses untuk establish itu untuk menstabilkan dari policy itu bukan polisi ya, tapi policy itu seperti semacam aturan, role, terus prosedur itu atau SOP, dan dokumentasi untuk planning, developing, lalu managing, lalu eksekusi, dan controlling dari project schedule. Itu dia plan schedule management. Lalu benefitnya, manfaatnya apa? Jadi prosesnya itu untuk memprovide sebagai guidance itu kayak petunjuk and direction, dan sebagai arah bagaimana project schedule agar bisa di-manage selama project berlangsung. Lalu when-nya, kapan proses ini diperform pada saat predefined. Nah, predefined berarti di planning adanya areanya. Oke, next ya. Kok balik sini? 8, 9. Nah, ini ITTO-nya. ITTO seperti di slide-slide materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ITTO ini seperti inputan dari prosesnya, lalu
tools dan teknik, dan outputnya apa saja, agar si plan schedule management ini dapat terdeliver dengan baik dan benar. Yang pertama, inputannya harus ada dari project charter. Yang kedua, ada project management plan, di dalamnya ada scope dan development, lalu ada IF dan ada OPA. IF itu enterprise, singkat dari environmental factor dan organizational proses aset, yang isinya tadi prosedur, SOP, rule, aturan gitu. Terus tools dan tekniknya, caranya gimana cara mengerjakannya? Tentunya dengan expert judgment, kita tanya ke orang yang ahli, lalu melakukan data analisis dan melakukan meeting gitu. Kalau misalnya ada yang delay-delay ya dimeetingkan, ini kenapa bisa delay, contohnya gitu. Lalu melakukan data analisis, ya termasuk tadi pada saat control schedule itu, dia data analisis. Ini kenapa ini dilihat di Excel kok ada yang delay gitu di bagian ininya, bagian X gitu, di proses X-nya. Outputnya schedule management plan. Next, schedule management plan, dokumennya terdiri dari ini banyak ya, ada project schedule, release and iteration, level of accuracy, organizational proceduring. Tapi ini semua kan ada dokumen nih. Di tiap organisasi-organisasi pasti beda. Ada yang perlu ini, ada yang tidak. Bahkan di organisasi yang sama pun, jika scope dari proyeknya atau dimensi proyeknya berbeda, dokumennya pun bisa berbeda digunakan. Sebagai contohnya, misalnya jika proyeknya kurang dari 5 miliar, itu tidak membutuhkan selevel direksi, contohnya gitu. Hanya membutuhkan approval dari level head-nya saja, gitu. Contohnya gitu. Ya. Terus define activities 6.2. Mas Mulyadi masih on? Masih, Tolong Pak. bacain dong. 6.2 define activities. Purpose-nya the process of identifying activities that are required to project deliverable. Benefits. This project decomposes work package into schedule activities that provide a basis for estimating, scheduling, executing, monitoring, and controlling the project work. When this process is performed throughout the project. Oke, terima kasih Mas Mulyadi. Nah, ini tahapan proses yang kedua, atau 6.2, define activities ya. Tujuannya untuk melakukan identifikasi kegiatan atau aktivitas yang diperlukan, required, untuk menghasilkan to produce dari project deliverable, outputnya gitu. Lalu benefitnya apa? Proses ini decompose. Decompose itu salah satu bagian dari teknik untuk melakukan WBS. Jadi decompose itu kalau teman-teman Google itu proses melakukan breakdown dari suatu isu gitu. Contohnya kalau di WBS suatu pekerjaan. Seperti contohnya misalnya kita akan memasak Indomie. Nah, kalau prosesnya di decompose, itu yang pertama kita kan nyiapin ininya dulu, wajan. Terus ditambah air. Terus kompornya dihidupin. Nah, terus buka mie-nya. Masukin dulu yang mie kuningnya. Nah, lalu siapkan piring, bumbunya dimasukin ke piring. Nah, terus lo tiriskan. Kalau sudah matang, lalu kita saring mie-nya, dimasukin ke piring. Nah, itu proses decompose, di breakdown kegiatan-kegiatannya menjadi work package, menjadi paket-paket dari pekerjaan, menjadi aktivitas, schedule activities untuk memprovide basis secara untuk dasar dari proses estimasi. Nah, contohnya gini. Dari tadi kan saya cerita tentang decompose, berarti kan nge-breakdown dari aktivitas. Nah, untuk melakukan basis atau dasar dari estimasi, kita kan bisa melihat nih, oh ternyata masak Indomie itu yang paling lamanya rebus airnya. Gitu. Rebus airnya kurang lebih bisa 5-10 menit tergantung apinya gitu, atau paling cepatnya 3 menit bisa, tapi standarnya sih misalnya 5 menit gitu. Ya, terus kalau untuk buat ininya bumbunya, ya itu 1 menit juga selesai gitu. Terus untuk ngaduk-ngaduknya
Ya 30 detik sampai 1 menit. Nah, itu proses basis of estimating. Terus ada scheduling, eksekusi, monitoring, dan controlling dari project. Gitu, ya. In total kan diketahui ternyata untuk masak satu Indomie sampai dengan disiapkan, sampai dengan mau dimakan, in total misalkan butuh 15 menit. Gitu. Contohnya seperti itu. When-nya diproses perform throughout the project. Itu prosesnya selama dari project ini berlangsung, berarti harus di-define terus gitu. Ya khususnya sih intinya pada saat di proses planning tersebut. Next ya, nomor 12 ini ITTO-nya, input, tools, dan teknik dan output-nya. Pertama project management plan, jadi di sini tidak perlu lagi yang namanya project charter, hanya butuh project management plan, lalu IF dan OPA, ini tetap penting gitu. Lalu tools dan tekniknya ada expert judgment. Ini expert judgment itu feedback dari yang orang berpengalaman atau ahli. Decomposition, nah ini tadi kegiatan untuk nge-breakdown suatu aktivitas. Rolling web planning, nah rolling web planning ini beda lagi nih sama decomposition. Kalau decomposition kan lebih ke nge-breakdown. Kalau rolling web planning itu dari breakdown-nya ada sequence. Sequence-nya apakah bertahap atau tidak, ataukah ada yang muter lagi, nah makanya disebut rolling web. Jadi seperti rolling gitu, naik turun aktivitasnya. Terus ada meeting, nah ini proses meeting yang otomatis penting kalau di define activities, melakukan konfirmasi dan lain-lain. Outputnya itu activity list, activity attribute, milestone list, change request, dan project management update. Next ya ini define activities. Tadi kan sudah dibahas nih, ternyata ada dua nih teknik untuk define activities ini. Mas Nehemia, bacain dong. Halo Mas Nehemia. Ya Pak, ya Pak. Define activities. Biar cepat Mas. Oke Pak, oke. Define activities. Decomposition. Composition. Technique used to divide and subdivide the project scope and project deliverables in smaller, more manageable part. Decompose work path from WBS to list of activities. Rolling web planning. A more detailed decomposition of work package or high level activities is done only for near term due to more accurate and detailed information. The rest of the work package or high level activities will be decomposed when more detailed information available. Oke, sudah? Ya Pak. Nah, tadi sampai rolling web juga kan dibacain? Ya. Nah, itu ada dua katanya define activities di proses ini, yaitu decompose. Decompose kan tadi sudah jelas nih, teknik untuk membagi atau subdivide lagi, dari bagi menjadi disub lagi, dari project scope ataupun ruang lingkup project dan project deliverable, project yang untuk pekerjaan untuk dikasihkan ke klien aktivitasnya menjadi lebih kecil, into smaller, dan bisa lebih di manage gitu partnya, bagian-bagiannya. Decompose work package from WBS list. Proses decompose work package ini diambil dari WBS untuk list dari aktivitasnya gitu. Jadi ini teknik yang ada di WBS gitu. Terus kalau rolling web planning itu lebih a more detailed decomposition of work package, berarti sesuatu yang lebih detail dari decompose. Bagaimana work package dengan atau high level aktivitas
atau aktivitas yang tinggi ini, high level itu tidak harus selalu asosiasikan terhadap struktur yang tinggi ya, tapi aktivitas yang besarannya gitu. Yang sudah dikerjakan only for near term, hanya untuk yang cepat saja ataupun yang dekat, agar menjadi lebih akurat dan informasinya lebih detail. Sedangkan sisa dari pekerjaan work package ini atau high level aktivitasnya akan didecompose ketika detail informasi itu sudah tersedia. Jadi ini turunan dari decompose. Kalau decompose masih into smaller saja, more manage. Kalau ini lebih detailnya. Makanya rolling wave planning termasuk ada aktivitas sequence juga, maka ada naik turunnya gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Next, karena masih banyak. Nah, contohnya ini rolling wave planning. Aktivitas A, aktivitas B, aktivitas C. Planning package itu proses ini namanya decompose ya. Kalau yang sampai bawah ada planning package 1, planning package 2 adalah sudah masuk ke rolling wave gitu detailnya. Kalau yang si decompose A, B, C-nya saja. Terus kalau activity list itu comprehensive list that include all schedule activities required on the project A, B, C, D gitu. Sedangkan milestone itu bukan aktivitas, tetapi apa saja yang harus diraih setiap fase atau setiap per periode gitu, milestone itu. Makanya istilahnya a milestone is a significant event yang signifikan di dalam sebuah project. Setiap project setidaknya at least have 2 milestone, setidaknya memiliki 2 milestone, yaitu pertama dan akhir project. Milestone projectnya kalau dicontoh gambar sebelah kanan, teman-teman lihat ini, ada project start, prototype preview, ada beta version misalnya, lalu setelah dicoba lagi, oke, sukses, dan final version release, gitu ya. Oke, ini sequence activities. Next aja ya, saya ingin bacain. The process of determining logical relationship between each project activities. Berarti tujuannya adalah untuk memproses bagaimana relationship hubungan antara project itu secara logical gitu. Proses-prosesnya di dalamnya. Benefitnya, manfaatnya untuk mendefine logical yang tadi di atas, sequence yang berhubungan dengan pekerjaan, agar menghasilkan sesuatu hal yang efisien, yang efisiensi yang tinggi, untuk memberikan ataupun given all project constraint, untuk menjadi bagian dari batasan dari sebuah project. Jadi dengan sequence ini akan diketahui, oh batasannya tidak boleh melewati dari ini, oh tidak boleh melewati dari tahapan yang ini, karena ini udah area proses yang lain, misalnya gitu. Terus kapan ya proses ini dipromote selama project berlangsung. Ya. Next. Inputnya ada project management plan, dokumen, ada IF, dan OPA. Lalu nih, tools dan tekniknya ada precedence diagram method, ini teknik dari display data, diagram method ya, PDM. Lalu dependensi determinasi, ini berarti dependensi itu tingkat ketergantungan. Nah, pasti di dalam sebuah aktivitas kan, kalau kita misalnya ngebangun rumah nih, pertama bikin pondasi kan misalnya sudah ada besinya. Setelah sudah ada besinya, kita nyiapin batu alam. Kalaupun itu sudah semuanya ada, kita pasti tergantung kepada yang namanya dependensi semen. Kalau semennya tidak ada, nggak bisa dikerjain itu semua. Makanya ada istilah dependency determination, itu bagian dari projectnya seperti itu. Lalu lead dan lag. Kalau lead itu bagaimana untuk memonitor project sebelum deliver. Kalau lag itu setelah di-deliver. Setelah deliver nih, sequence-nya apalagi nih aktivitasnya gitu. Lalu tools dan teknik selanjutnya ada project management information system. Nah, ini lebih ke tadi teknologi support yang kita butuhkan. Lalu outputnya project schedule, network diagram, lalu ada project document update. Ini banyak, ada 4 nih. Nanti kita bahas juga di ada bab lainnya. Nanti kita akan bahas satu-satu yang assumption log, milestone list gitu. Nah, saya akan bahas mengenai diagram metodenya. Ada aktivitas A berhubungan dengan aktivitas B. Berarti aktivitas A precedence ataupun tergantung kepada activity node atau AON
Presiden diagram method PDM. Istilahnya ini ya, dinamakannya activity on node. Lalu A dan B ada aktivitas, berarti activity on arrow pada panah yang si ini, atau istilahnya arrow diagram method. Kalau ini berrelasi itu berhubungan. Kalau ini, kalau relasi hubungan bisa jadi dia paralel prosesnya. Kalau ini aktivitas on arrow, kalau on arrow berarti si sebelum melalui B harus proses A dulu, gitu. Ya, itu istilah dari presiden diagram metodenya. Contohnya ini nih, PDM relationship, finish to start. Berarti aktivitas B boleh dimulai setelah aktivitas A finish. Nah, baca nih, aktivitas B boleh dimulai setelah A finish. Sedangkan itu finish to start istilahnya, finish dulu, baru yang ini start. Terus yang SS itu start to start, start to start, berarti aktivitas B can start setelah aktivitas A start. Jadi setelah A ini diproses, aktivitas B juga mulai diproses. Sedangkan yang ketiga finish to finish. Finish to finish ini hampir mirip-mirip dengan finish to start, cuman logicalnya kalau B tidak dapat finish atau tidak dapat diselesaikan sebelum aktivitas A finish, gitu. Ini tidak bisa dimulai kalau yang si B belum finish, gitu. Kalau ini kan mengikuti yang ini, itu tekniknya. Terus yang ini start to finish, berarti aktivitas B tidak bisa finish sebelum aktivitas A di start. Nah, ini kebalikan dari finish to start. Gitu. Kalau ini harus ke sini, kalau ini dibalik ini ke sini. B dulu nunggu di A, start to finish. Ini teknik ini bisa berbagai macam, ada kalau misalnya ada di dalam soal, bisa kombinasi juga karena ini kan, tapi juga bisa dianalisa dengan logical. Gitu. Kalau misalnya menggunakan contoh soal gitu ya. Jadi intinya ada 4 PDM relationship. Ada FS, SS, FF, dan SF. Next ya. Ini teman-teman bisa baca secara mandiri sih bagaimana harfiahnya atau diilustrasikan lagi gitu dengan contoh-contoh kehidupan nyata ya, atau kehidupan sehari-hari yang dikerjakan gitu. Contohnya kalau kita mau kerja jalan, otomatis motor nggak bisa jalan kalau ternyata bensinnya nggak ada, betul? Halo, betul? Betul, Pak. Iya, contohnya gitu. Terus misalnya si Mas Mulyadi mau ngerjain pekerjaan di STTC atau di UCA, nggak mungkin bisa melakukan pekerjaan kalau nggak ada toolsnya, alatnya, contoh paku, palu gitu dan lain sebagainya kan? Ya betul gitu. Pak. Iya, apalagi misalnya, tapi itu semua Mas Yadi belum bisa mendapatkan gaji kalau misalnya pekerjaannya tidak selesai gitu, contohnya gitu. Itu berarti harus di-finish dulu baru start gajinya dimulai. Itu kebalikannya yang finish to start. Next ya, ini dependensi determinasi. Jadi dependensi ini istilah apa? Tergantung ya. Tergantung berarti yang pertama mandatory. Ini mandatory berarti harus banget tergantung. Kalau misalnya nggak ada ini nggak bisa jalan gitu. Terus kalau misalnya eksternal berarti ketergantungan dengan pihak luar. Terus discretionary dependency berarti ini seperti mandatory tapi masih partial. Partial itu tidak harus selalu tergantung, tapi kalau ada itu it's okay gitu. Best practice dan contohnya or where a specific sequence is desired, yang diinginkan. Sometimes referred as referred logic or soft logic gitu. Terus kalau internal berarti ya dependensi ke pihak yang ada di dalam internal kita gitu, yang berhubungan di dalamnya. Itu ada 4 ya, diingat-ingat, ditelaah. Terus ada lead dan lags. Nah, tadi kan udah dibahas tuh, lead dan lags. Kalau lag itu delay in successor aktivitas.
Nah, ini proses lag dari FS finish to start ditambah 2 hari. Nah, ini aktivitas A butuh 4 hari, berarti tulisannya 4. Terus aktivitas D ini dimulai dari 7, selesai di 12. Itu lag, terjadi proses lagnya, ditambah 2 hari. Kalau proses lead itu malah dikurangi, berkurang finish to startnya. Jadi istilahnya bisa dibilang aktivitas lag itu H plus 2, bahasa sederhananya. Berarti dari hari ini, misalnya hari ini Selasa nih, atau katakanlah hari ini Rabu nih. Kalau istilah lag itu Rabu ditambah 2 hari, Kamis, Jumat. Itu berarti project schedule manajemennya harus selesai di hari Jumat. Kalau lead itu minus H-2 gitu. Kalau sekarang hari Rabu, berarti itu sebenarnya project itu harus selesai di hari Senin. Oke? Ingat ya, kalau lead itu minus, kalau lag itu plus. H plus 2, H-2. Gitu. Tapi ini nggak selalu harus 2, bisa jadi 1, bisa jadi 3. Intinya mah maju ke depan, kalau ini mundur ke belakang, lead itu. Itu istilahnya ya. Oke. Next ada sequence aktivitas, project schedule, network diagram, ini grafik representasi logical aktivitas, ada project dokumen update. Saya next saja. Sequence aktivitasnya ini contohnya predesesor itu dimulai oleh siapa dulu gitu. Misalnya aktivitas A ini tidak ada yang mendahuluinya, aktivitas B tidak ada yang mendahuluinya, aktivitas C yang didahului oleh A gitu. Berarti finish dulu di A, baru si proses C mulai. Finish dulu di A, baru si D baru boleh diproses. Finish dulu di si B, baru si E baru mulai diproses. Gitu cara bacanya. Terus contoh di example yang kedua, nah ini ada yang dua di modelnya nih. Cara bacanya berarti predesesor sebagai yang mendahului harus aktivitas E harus beres dulu di B dan C, baru E dimulai. Aktivitas yang H harus beres dulu di E, F, dan G, baru boleh dimulai. Dan predesesor biasanya adalah yang lebih dahulu dimulainya, gitu istilahnya di sini. Contohnya E pasti B, C dulu, G, C dulu. Gitu. Cuman kan ini tidak harus melulu ke F gitu. G tidak harus dimulai dari F dulu, bahkan bisa jadi F dengan G ini bersamaan karena predesesornya beda-beda. Ini tergantung dari D, ini tergantung dari C gitu. Tapi H itu harus tergantung dari E, F, dan G. Misalnya ada pertanyaan, Pak kalau H baru E doang yang sudah jalan, sudah bisa dimulai belum? Belum bisa. Jelas? Mas Mulyadi jelas? Jelas Pak, jelas. Jelas. Ya, H itu harus dimulai dari E, F, dan G. Terus misalnya tanya, kalau F dan G sudah selesai, tapi E belum, H udah bisa dimulai belum? Belum bisa, karena predesesornya ada 3. Kecuali ini, B dan C saja, 2 saja. Atau kecuali ini, F hanya D saja. Gitu cara bacanya ya. X. Nah, ini sequence aktivitas selanjutnya. Ada contoh aktivitas A terdiri dari C dan D. Terus aktivitas B selanjutnya adalah E. Nah, ini cara bacanya begini. E itu bisa dimulai setelah B. Itu walaupun sebenarnya E itu adalah merupakan secara huruf itu setelah D, ya kan? A, B, C, D, E. Tetapi E belum tentu setelah D. Bisa jadi ini paralel pengerjaannya. Gitu. Nah, ini berarti si C dan D harus dimulai setelah A selesai. Nah, sedangkan misalnya ini contohnya ini si F nih. F ini harus dimulai pada saat setelah C, D, dan E. Terus kalau E doang selesai, ini udah bisa jalan belum di-deliver ke konsumen misalnya? Belum bisa. Ini semuanya harus beres dulu, rampung semua. Karena arah panahnya 3. Kecuali ini model arah panahnya 2. Kecuali ini arah panahnya 1. Gitu. Mau ini belum jalan pun, ini udah bisa jalan. Karena dia hanya tergantung ke B saja.
gitu ya. Next, schedule network diagram selanjutnya ini kurang lebih sama. B, E, ini E berarti tergantung dari C, dan B, aktivitas D berarti tergantung dari C. Ini tidak harus nunggu dari si B, karena dia nungguin cuman si C. Aktivitas F, dia cuma nungguin si D, dia nggak tergantung dari E maupun G. Gitu. Aktivitas H, dia tergantung dari E, F, dan G. Gitu. Harus selesai semua. Kalau F ini cuma tergantung sama D doang. Kalau D ini dia tergantung sama C doang. C ini dia hanya tergantung sama A doang. Gitu cara bacanya. Next, estimate activity durations. Nah, ini proses melakukan estimasi waktu. Tekniknya gimana nih? Tujuannya apa nih? Proses untuk estimasi waktu berdasar atau durasi yang diinginkan atau required atau yang diperlukan untuk melakukan atau melakukan melengkapi setiap proyek aktivitasnya. Manfaatnya apa? Prosesnya untuk memprovide amount itu ukuran, jumlah, waktu yang setiap aktivitasnya yang harus dikerjakan agar selesai, to complete. Lalu kapan proses ini diperform selama proyek itu berlangsung. Next, ini wah banyak ini ya. Durasinya, input, ITTO-nya nih, input, tools dan tekniknya ini ya, ini inputannya. Saya ini aja skimming saja. Tools dan teknik ini juga lumayan banyak. Ini harus menggunakan export, analogus, parametrik, 3-point, bottom up, data analysis sampai banyak. Lalu outputnya apa? Melakukan durasi estimasi, basis of estimate, project update. Next, nah ngomong-ngomong masalah estimate activity duration, ini adalah istilah Parkinson Law. Work expands so as to fill the time available for its completions. Jadi Parkinson Law ini hampir semuanya bukan Parkinson yang penyakit ya, tapi ini lebih ke mental. Jadi if you give yourself a week complete to our task, then psychologically speaking, the task will increase to complete and become more daunting so as to fill that the week. Jadi gini, kita diberi waktu misalnya mengerjakan tugas kelompok ada 1 minggu atau 2 minggu. 1 minggu, 2 minggu, jadinya 14 hari. Kalau mengacu kepada istilah Parkinson Law, itu yang dikerjakannya mah itu bukan selama 2 minggu sebenarnya mah. Bahkan hanya cukup 1 hari atau 2 hari. Dan itu pun di akhir. Nah, itu berarti dia sudah menerapkan namanya Parkinson Law. It may not even fill with more work, but just stress and tension about having get it done. Jadi nih, oke, dikerjain sebenarnya deadline-nya tuh 2 minggu, 1 minggu, 1 week. Sebenarnya dia ngerjainnya secara Parkinson-nya 2 jam. Nah, 1 minggunya itu udah ini mental illness ini istilahnya. Kalau di kita ya istilahnya kayak males gitu. Mungkin setiap orang hampir memiliki ini, tapi ya tinggal kita saja bagaimana manage-nya. Ya, ini istilah dari project management itu Parkinson Law. Next, estimasi aktivitas duration. Sini ada analogus. Analogus itu melakukan estimasi berdasarkan histori data yang mirip-mirip dari project sebelumnya. Kalau parametrik itu melakukan estimasi atau duration cost ataupun biaya dari aktivitas menggunakan historical data dan project parameter. Jadi ini tidak hanya untuk parametrik tidak hanya histori data saja, tapi juga ada project parameter lainnya yang digunakan. Kalau ini hanya aktivitas dan istilahnya historical data saja. Next, masih banyak ini. Nah, ini rumus-rumusnya ya, 3-point estimating. Ini seru nih kalau kita ngoprek ini. Ini average intinya mah. 3 aktivitas dibagi 3. Kalau ini beta distributions ini kayak istilahnya port teknik. Port teknik nanti kita akan bahas selebihnya. Intinya itu ada waktu yang estimasi optimis, estimasi pesimistis, P itu, dan yang M-nya
most like, hampir mirip gitu, hampir ya kira-kira. Ini kira-kira selesai 1 minggu. Optimisnya, oh bisa nih 5 hari. Nah, berarti hitungannya 5 ditambah 4 dikali 7 ditambah pesimisnya misalnya 10 hari ditambah 10 dibagi 6. Lalu kita dapat angkanya nih. TE-nya itu, estimated time or cost-nya. Standar deviasi, nah ini proses standar deviasi itu cara ngitungnya berarti ini P ini pesimistik, berarti estimasi pesimistiknya tadi kita berapa? 10 hari. Estimasi optimisnya 5 hari, berarti 10 bagi 5, 5 per 6 gitu. 5 bagi 6, ya 5 bagi 6 berarti 0, ya 0,9. Itu istilahnya standar deviasinya. Next, example activity durations menggunakan 3-point estimating. Nah, kita lihat 3-point estimating yang mana atau triangular itu. Ada 3 kan 3-point estimating. Kalau misalnya menggunakan part itu kan yang dibagi 6 ya. Yang dibagi 6 itu 15 hari. Standar deviasinya itu kan tadi pesimis dikurangi optimis dibagi berapa tadi? Dibagi 6. Itu. Ini angkanya standar deviasinya. Terus kalau ini portnya, nilai portnya yang per 6-nya 6 hari, berarti ini dibagi 6 ya tinggal 1. 37,5 ini berarti standar deviasinya 5,8. Menggunakan beta distribusi. Terus 32 group decision making technique-nya ini berarti melakukan group decision, kita kayak brainstorming, ngumpul, di-meetingkan ini gimana nih teknik untuk menyelesaikan ini, butuh berapa lama gitu project ini. Nah ini group decision making technique. Lalu resep analysis, resep berarti sudah di blocking dulu sebelumnya, melakukan analisa durasi berdasarkan buffer yang ada dan memesan berdasarkan secara nature, secara alami terhadap project yang uncertain, project yang ya uncertain itu yang tidak pasti istilahnya. Nah ini kalau resep analisis itu ada 2, ada known dan unknown, ada unknown. Kalau known dan unknown berarti tidak tahu, mengetahui tapi tidak tahu. Kalau ini tidak tahu, berarti ini lebih blank ini. Kalau ini kayak kira-kira gitu istilahnya, known dan unknown tuh. Ini kira-kira kita selesai bisa sih projectnya kalau mengerjakan yang project ini gitu. Kalau ini, wah project saya belum pernah nih, kira-kira juga nggak kebayang kayak gimana. Nah ini berarti menggunakan istilah unknown. Kalau ini berdasarkan project manager, kalau ini kontrol dari manajemen. Ini schedule baseline. Kalau ini not include schedule baseline. Nah ini untuk contingency reserve itu istilahnya apa ya? Kalau ada cost mengeluarkan biaya itu dibagi berdasarkan levelnya masing-masing. Kalau kontingensi itu kayak risiko tapi yang sudah kita bisa antisipasi, namanya kontingensi, ya reserve. Kalau manajemen reserve itu bukan lagi levelnya kontingensi yang sudah bisa kita antisipasi, berarti kita harus, karena ini tidak kita ketahui sama sekali, bahkan misalnya tidak pernah dalam 100 tahun misalnya di area itu gempa bumi, nah ini berarti unknown nih. Berdasarkan historical data juga lebih dari 100 tahun belum pernah misalnya di area A gitu. Kita sedang melakukan proyek penambangan gas bumi gitu. Nah, ini berarti masuknya harus meminta manajemen reserve. Ya, cost yang akan dikeluarkan levelnya istilahnya manajemen. Dan ini harus meminta approval ke manajemen. Kalau ini tidak harus meminta approval manajemen karena level project pun sudah melakukan costing budgetnya gitu, manajemen reserve. Terus estimate activity durations,
Ini aktivitas durasi, ada project dokumen update gitu. Ini contohnya aktivitas A dimulai dari tidak ada, aktivitas B dimulai dari A, hubungannya itu FS, finish to start, berarti selesaikan A dulu baru B dimulai. Main days itu istilah untuk berapa hari kerja, 6 orang, resource-nya butuh 3 orang, waktunya durasinya 2 gitu, durasi. Jadi kalau durasi dengan main days itu perbedaan istilahnya, main days itu per orang yang dikerjakannya berapa satuan X gitu, berapa pekerjaan per orangnya itu, berapa hari gitu istilahnya. Kalau durasi jumlah hari keseluruhannya. Oh, kalau resource-nya ada 2 orang, per harinya itu butuh 6 orang, berarti 6 bagi 2, jadi totalnya cuma butuh 3 hari. Kalau main days-nya ternyata ada 6 hari, kalau resource-nya 3 orang, ditambah resource-nya lebih banyak, oh ternyata durasinya butuhnya cuma habis 2 hari. Gitu. Jelas? Halo? Iya, jelas, Pak. Nah, gitu. Kirain saya ngomong sendiri ini. Oh, masih banyak ini. Lalu develop schedule. Secara purpose-nya ini untuk menganalisa sequence, durasi, resource requirement, dan lain-lain. Manfaatnya untuk memproses generate schedule model yang sudah di planning. Kapannya? Berarti selama project itu berlangsung. Input, tools, dan tekniknya ini banyak ya. Banyak banget mirip yang tadi itu. Intinya project management plan, dokumen gitu. Kalau tools dan tekniknya ini ada data analisis, lead dan lag, project information system, agile release planning. Ini outputnya ini. Schedule baseline, project schedule, schedule data, calendar, change request kalau ada perubahan, update, lalu project dokumen update. Next ya, develop schedule, ada critical path method. Jadi kalau critical path method dengan critical chain method itu beda. Kalau critical path method itu path dari namanya juga kan path. Path itu jalur atau tahapan, jalur sequence dari pekerjaan atau sequence aktivitas. Metode untuk melakukan estimasi minimum dari project durasi dan determine apa amount atau jumlah dari schedule fleksibilitas di dalam logical network path gitu. Jalur logical network berdasarkan dari schedule model. Jadi ini diambilnya minimum project durasi. Biasanya critical method itu ngambilnya angkanya 0 basisnya. Jadi pekerjaan ini step ini ke step ini yang tanpa ada harus melangkahi 2-3 hari, 0 hari pun bisa. Mana? Oh, berarti ini masuknya critical path method nih, gitu istilahnya. Karena membutuhkan durasi yang paling pendek. Terus critical chain method ini dari namanya saja chain. Chain itu kayak rantai kan, istilahnya rantai itu berarti jalurnya gitu. Scheduling method yang memberikan ataupun memperbolehkan project team untuk place, untuk menambahkan, untuk memasukkan buffer itu kayak tambahan jadwal, bukan jadwal ya, tambahan delay gitu, tambahan proses di semua project schedule path ataupun di semua schedule jalur waktu dalam hal ini untuk untuk menghitung dari limited resource yang terbatas dengan project yang tidak uncertainty, tidak pasti gitu. Jadi kalau ini berdasarkan minimum, kalau ini malah di chain-nya itu ditambah untuk akan memberikan project itu diperbolehkan critical chain method. Terus modeling, ya ini namanya modeling, berarti proses pemodelan teknik untuk kalkulasi model dari efek dari consumption, efek dari asumsi several project yang bisa merubah project schedule. Nah, ini salah satu prosesnya itu melakukan Monte Carlo analysis. Biasanya Monte Carlo analysis pakai software tambahan sih, software desktop gitu. Kita masukin parameter-parameternya,
lalu bisa diketahui nih analisanya berapa lama dan ini grafiknya gitu, menggunakan Monte Carlo itu. Nah, makanya definisinya Monte Carlo analysis uses computer simulation software to simulate, menggunakan komputer simulasi software simulasi komputer untuk melakukan simulasi bagaimana outcome ataupun hasil dari proyek yang berdasarkan teknik ini, 3-point estimating ya. Ada optimistik, secara pesimis, dan secara kira-kira most likely. Simulasi dari sebuah proyek itu akan seperti ini contohnya gitu. Probabilitas atau completing the project on any specific date cost, probabilitas of any activities actually being on critical path, dan overall project risk. Ini untuk menjawab hal-hal pertanyaan ini, makanya menggunakan Monte Carlo analysis. Jadi Monte Carlo analysis, simpelnya, contoh sederhananya sih, untuk melakukan analisa overall project risk itu pakai apa tekniknya? Oh, pakai Monte Carlo analysis gitu. Itu cara bacanya. Next, develop schedule. Resource optimization schedule ada dua teknik. Ada yang pertama melakukan leveling resource, satu lagi smooth resource. Kalau resource leveling, bagaimana kita aktivitas start dan finishnya. Kalau secara smooth berarti bagaimana mengadjust aktivitas itu agar resource-nya tidak melebihi dari limit yang tersedia. Tuh saya next cepet ya. Ini develop schedule ada, kalau di resource leveling berarti dilevelkan. Namanya juga leveling, dilevelkan. A, B, C, lihat tuh. Berarti kalau dilevelkan, oh ini B dan C ini bisa nyatu nih gitu, bisa disatukan. Ya udah, dipisahkan saja ada antara A dan B karena ini kan nyatu. A ke B ke C satu level, ini paralel gitu dikerjain gitu. Contohnya ini hari pertama, ini hari kedua. Kalau gitu langsung saja day 1, day 2, day 3, Jimmy, Sally, Tommy, Sally, Jimmy, dan Tom gitu. Melakukan leveling. Sekarang selanjutnya tuh schedule compression. Dari namanya aja kompresi kan, berarti mengkompres, mempercepat istilahnya. Untuk menshorten tuh iya mempercepat ya. Teknik untuk mempercepat dari schedule durasi, dari durasi waktu tanpa mengurangi dari project scope. Nah, itu melakukan schedule compression. Ada dua teknik. Pertama fast tracking ya. Kalau fast tracking itu kayak istilahnya kita lembur. Aktivitas A, B, dan C. Nah, aktivitas A lalu ke B dan C dilakukan paralel. Itu fast tracking. Agar cepat, hanya 2 step saja. Kalau ini kan 3 step nih. Ini A dan B dibuat paralel, itu fast track. Kalau ada lagi teknik yang crashing. Kalau crashing ini lebih ke menambahkan sumber daya. Jadi di sini misalnya A, B, dan C dikerjakan oleh Nehemia dan Mulyadi. Nah, oke, kalau gitu saya tambahkan lagi Mbak Indah sama si Irwan. 2 orang agar pekerjaan yang harus dikerjakannya yang tadinya 3 hari, 1 hari kelar gitu. Karena tambah 2 lagi sumber daya. Nah, itu tekniknya namanya crashing. Dari istilahnya increasing resource on critical path to greatest amount schedule compression for least incremental cost while maintaining project scope. Jadi ini nih for the least incremental scope, jadi akan menambah ataupun increment dari cost. Kalau proses crashing itu pasti dia bisa cepat selesai, namun cost-nya pasti bertambah, bengkak istilahnya. Karena kan dia harus menambah sumber daya itu, baik itu sumber daya secara manusia maupun sumber daya secara aset ataupun sumber daya yang lainnya. Gitu. Atau kalau misalnya dalam membuat sebuah sistem, berarti yang tadinya servernya Core Duo, kalau menggunakan teknik crashing, itu berarti dia beli lagi, tambah lagi dengan RAM lagi, yang tadinya RAM-nya cuma 4 GB ditambah jadi 4 GB lagi, total 8 GB, agar si servernya lebih cepat gitu. Kalau fast tracking ya paralel prosesnya, minjem lagi ke teman, ataupun oh teman si ini
dibagi dua aja, ternyata ada 2 laptop, ya udah kamu ngerjain yang ini yang ngerjain yang ini, agar bisa lebih cepat pengerjaannya, tidak hanya dalam satu server gitu atau dalam satu PC. Itu contohnya. Terus develop schedule. Aduh, ini ada schedule compression crashing. Jadi tadi kan kita dengan crashing itu berarti nambah sumber daya ya. Yang tadinya 10 hari menjadi 8 hari, savingnya 2 hari, cost-nya 10.000 ditambah crash cost-nya 12.000, jadi ada ekstra tambahan cost-nya 2.000. Nah, per harinya berarti nilainya $1.000. Contoh lagi, 14. Crash cost-nya jadi 10, berarti saving-nya berapa? 4 hari bisa lebih cepat. Namun ternyata original cost-nya 14, crash cost-nya 24.000. Extra cost-nya berarti selisihnya ada 10.000. Berarti 10.000 bagi 4, 2.500. Ya. Setiap harinya berarti yang harus dibayarkan tambahan untuk project itu supaya cepat selesai. Itu biasanya lumrah kalau misalnya di pas mau kayak Idul Fitri, misalnya mengerjakan dari pabrik-pabrik konveksi ya, agar kejar produksi gitu, itu bisa melakukan teknik ini, mau teknik yang tadi fast tracking atau crushing. Lalu selanjutnya agile release planning. Nah, ini proses release planning. Release itu kan berarti publish ataupun melepaskan ataupun deliver gitu. Ini produk roadmap-nya ada 3 rilis. Dari setiap rilis itu ada iterasi ataupun istilahnya aktivitas lagi. Ada F1, F2, F3. Ini iterasinya. Dan ini backlog-nya. List-list untuk isunya dikerjakan setiap aktivitas apa saja. Terus, oke. Jadi cara bacanya produk backlog yang utama. Backlog itu kayak list isu yang harus dikerjakan gitu. Terus release backlog 1, release backlog 2, ini iterasi kalau ada proses pengulangan lagi, kalau ada feedback ini iterasi. Ini iterasi backlog lagi nih, ya, typo tulisannya. Gitu. Terus develop schedule, ini ada schedule baseline, ada project schedule. Berarti ini berdasarkan jadwal, kalau ini project schedule in total. Terus project schedule ada berbagai macam, contohnya network diagram, milestone, bar chart atau Gantt chart. Nanti kita akan bahas yang untuk bar chart dan Gantt chart. Oh, ini terlintas ini nih. Oke, ini adalah contoh dari basic milestone chart ya. Sedang yang ini adalah turunannya karena ini lebih detail. Jadi kalau ini bisa dibilang hanya berupa WBS, ini ada proses dekomposisi menjadi work package ya. Paket-paket pekerjaan yang lebih rinci, dan ini yang gambar ininya adalah proses estimasi durasi waktunya gitu, estimated durations. Dan yang ini yang gambar yang berhubungan, ini kan ada logical network kan atau logical relationship, itu makanya istilahnya sequence activities. Sequence-nya apa saja nih? Ini berhubungan dengan ini berhubungan dengan ini gitu. Kalau yang ini tidak berhubungan nih, bisa dijalankan paralel kalau bisa mah bahkan gitu istilahnya gitu. Terus develop schedule, critical path. Nah, critical path ini berarti the longest duration path through network diagram and determine the shortest time to complete the project. Dari istilahnya dari durasi yang panjang selama network diagram dibandingkan and determine dengan shortest time, dengan waktu yang pendek untuk melengkapi untuk project itu selesai gitu. Nah, ini rumusnya adalah dengan total float dan free float. Kalau total float berarti LS late start dikurangi early start. Jadi early start itu start yang dimulai lebih awal. Kalau early finish berarti selesainya lebih awal. Kalau late start itu berarti mulainya terlambat atau datangnya terlambat. Kayak contoh tadi kan
kita let's start nih hari ini. Ada lagi ternyata Mbak Indah datangnya telat juga join di kelas ini gitu. Itu let's start berarti. Lalu ada let finish, berarti yang harusnya kita jadwalkan misalnya jam 9, ini udah jam 9 lewat gitu misalkan gitu ya. Free float ini rumusnya suksesor ES dibagi EF. Berarti early start dikurangi EF gitu. Itu free float. ES kurangi EF. Kalau ini LS kurangi ES, LF kurangi EF. Itu rumusnya bisa dicatat atau dihafalkan. Ini develop selanjutnya yaitu untuk mencari forward pass. Nah, forward pass itu rumusnya early start ditambah durasi waktu dikurangi 1 atau suksesor ES, EF ditambah 1. Itu rumusnya. Kalau backward, kalau tadi LS kan, kalau tadi ES, sorry, kalau ini let finish gitu, dikurangi duration. Next, develop schedule. Nah, ini predecessor, leg, main days. Nah, ini main days per harinya berapa? Resource yang diperlukan, durasinya 3 hari. 6 bagi 2, 3. 12 bagi 2, 6. Cara bacanya gini. 5 bagi 1, 5. 4 bagi 1, 4. 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. 15 bagi 3, 4. 4 bagi 2, 2. Next, ini develop schedule. Ini lebih ke contoh studi kasus ya. A, B, C, D. Kalau ditambah duration-nya ini butuh 3 hari, ini 6 hari gitu, ini 4 hari, dan lain sebagainya. Nah, dari 3 hari ini kalau start-nya LS-nya, dan ini let finish, ini 3 hari, ini 3 hari. Ini 4, di hari keempat dimulainya, dan ini yang ke-9, itu cara bacanya. Dan ini butuhnya secara durasi ini 6 hari gitu. Tuh, nah ini tadi kita baca let finish. Ini cara bacanya 469 dan 49 itu dari mana? Ini dia. Pakai rumus yang ini. Ini atasnya ES, ini EF, ini LS dan LF. Berarti ini semua yang sebelah kiri berhubungan dengan start. Semua yang sebelah kanan berhubungan dengan finish. Kalau ini durasi, kalau ini float. Float itu pembagi, tadi kan ada rumusnya. Hasil pengurang dari LS kurangi ES. Jadi let dikurangi dengan early. Gitu. Atau let ini kurangi early. Itu cara bacanya. Makanya di gambar yang ini, berarti floatnya berapa nih? Ini floatnya 9 kurangi 9, oh 0 gitu. Durasinya 9 kurangi 4 berapa? 9 kurangi 4 berarti dari mulai let finish dengan early start itu berapa nilainya gitu. 9 kurangi 4 kan berarti 5 gitu. Sedangkan durasi yang idealnya itu ada di angka 6 gitu. Itu cara bacanya. Terus ini rumus banyak juga, ini karena berdasarkan schedule, karena ini berpengaruh. Kalau ini semua kan berhubungan dengan start nih, 44. Ini angka 99 ini berhubungan dengan finish gitu. Dan jika ini 4 dan 9 sama atas bawah, berarti kan floatnya 0. Berarti ini project on schedule gitu. On schedule karena tidak ada float di dalamnya. Tidak ada selisih di dalamnya. Kalau ini ada angka selisih, berarti ini project ini bisa ada kemungkinan istilahnya delay gitu. Makanya kalau floatnya makin banyak, makin tinggi akan makin ditambah juga nih secara in total berpengaruh kepada hasil akhir projectnya. Next, nah ini control schedule nih materi terakhir kita. Itu untuk mengkontrol dan monitor project managing change schedule baseline. Benefitnya adalah proses maintaining schedule baseline throughout the project. Kapannya untuk memproses perform throughout the project. Ini ITTO-nya, Project Management Plan, dokumen, work data, tools dan tekniknya, data analysis, critical path method, lead dan lag, outputnya ini. Mulai dari WPI, schedule forecast, change request, dan sampai project dokumen update. Nah, control schedule ini adalah untuk performance review. Salah satu tekniknya adalah melakukan trend analysis,
Ada critical path method, chain method, earned need, value management. Berarti earned need value management itu kayak EVM ataupun nilai yang kita dapatkan setelah project ini di-deliver gitu. Makanya ada istilahnya earned value management-nya. Ini burn down chart ini. Burn down chart berarti istilahnya makin menurun aktivitasnya kalau sudah mendekati akhir karena sudah tidak ada aktivitas yang banyak lagi, sudah mau selesai. Terus control schedule selanjutnya adalah forecast. Forecast itu kayak istilahnya prediksi ya, forecast. Kalau change request itu permintaan untuk perubahan sesuatu hal dari dalam project tersebut. Oke, finish. 64 slide. Ada pertanyaan? Halo, Mas. Jadi banyak ya materinya. Jadi Belum ada, Pak. belum ada, Mas Nehemia. Belum ada juga, Pak. Indah? Masih on, Indah? Oke, kalau agar cepat materi ini pada pertemuan ke-6 ini saya close ya, teman-teman juga sambil nanti ini bisa dibaca di materinya. Kalau ada pertanyaan boleh di sesi yang lain ataupun di grup kita ya. Oke. Terima kasih recording saya stop dulu.